Halo semua, nama saya Ardi Dimas Pilo. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi antar pribadi. Jadi apa itu komunikasi antar pribadi? Antar pribadi adalah interaksi verbal dan non-verbal antara dua orang atau lebih dari dua orang yang saling tergantung. Komunikasi antar pribadi adalah proses transaksi pesan antara orang-orang untuk menciptakan dan menjaga makna bersama. Komunikasi antar pribadi dipandang sebagai bentuk komunikasi paling sempurna. Komunikasi antar pribadi sangat dipengaruhi oleh komunikasi intra-pribadi. Jadi klasifikasi komunikasi antar pribadi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah interaksi intim. Jadi interaksi intim itu kurang lebih kayak uh, kalian dengan kalian atau kamu dengan pacar kalian itu biasanya itu merupakan interaksi intim. Kalau percakapan sosial mah kayak percakapan biasa lah gitu. Interogasi itu kayak misalkan polisi dengan penjahat gitu, melakukan satu dengan satu kayak yang digambar di sini itu namanya interogasi. Dan wawancara itu ketika kita membutuhkan data, kita mewawancarai seseorang, dan itu juga merupakan komunikasi antar pribadi. Tujuan komunikasi antar pribadi. Jadi yang pertama to learn, untuk belajar. Jadi kita bercakap dengan seseorang untuk mendapatkan ilmu sesuatu ya, untuk belajar sesuatu. To relate, untuk berhubungan. Jadi misal kita belum punya teman atau kita berkenalan dengan orang untuk menjalin suatu hubungan gitu. To influence, atau untuk mempengaruhi. Jadi eh, misal kamu mempunyai suatu ide dan teman kamu juga mempunyai suatu ide, tapi kamu merasa ide kamu tuh lebih baik dibanding teman kamu, maka kamu akan mempengaruhi gitu teman kamu dengan ide kamu sampai teman kamu itu percaya dengan kamu. To play ya, untuk bermain. Jadi kamu ya itu mah seperti biasalah kita bermain. To help itu untuk menolong. Misalkan seorang butuh pertolongan, ya kita melakukan komunikasi antar pribadi dengan dia gitu. Eh, Efektivitas komunikasi antar pribadi. Jadi ada 5 kualitas umum komunikasi antar pribadi yang efektif, yakni keterbukaan. Jadi kita itu harus saling terbuka ya ketika melakukan komunikasi antar pribadi. Kita harus bisa berempati, bisa mendukung, memiliki sikap positif, dan merasa setara atau kesetaraan gitu. Jadi yang pertama itu keterbukaan. Eh, ada 3 aspek dalam keterbukaan. Jadi membuka diri. Kita tuh kalau sama teman gitu tuh harus bisa merasa bebas untuk membuka diri kita gitu. Memiliki reaksi jujur dan spontan, yaitu terbuka, jujur gitu, sehingga kita dan teman kita itu saling saling nyaman gitu ketika berkomunikasi. Dan kepemilikan perasaan. Lalu ada empati. Menurut De Vito, empati adalah merasakan apa yang orang lain rasakan dari sudut pandang orang tersebut tanpa kehilangan identitas diri sendiri. Berempati dapat ditunjukkan dengan verbal dan non-verbal. Sudah jelas kalau verbal itu dengan kata-kata kita kayak, oh ya, yang sabar ya, gitu. Kalau non-verbal itu dapat, misalkan teman kita ada yang sedih gitu, kita merasakan dia dan kita misalkan nepuk-nepuk dia gitu, kayak, oh ya, sabar gitu. Nah itu uh, non-verbal. Cara berempati dapat ditunjukkan dengan cara berpikir empati, menunjukkan bahwa kita mengerti apa yang orang lain maksudkan. Jadi ya itu tuh ya kita harus dalam pertama itu harus bisa merasakan empati itu sendiri gitu. Kayak orang lain sedang sedih ya kita harus uh, ikutan bersedih. Kalau misalkan orang lain senang ya kita berempati dan ikut senang gitu loh. Merasakan empati menunjukkan apa yang kita rasakan berdasarkan apa yang orang tersebut rasakan. Ya kayak kalau lagi senang ya kita ketawa gitu. Masa kalau orang lain senang kita sedih itu kan berarti tidak berempati. Sikap mendukung. Sikap mendukung dalam komunikasi adalah perilaku yang deskriptif, bukan evaluatif, dan terbuka, bukan mutlak. Cara menunjukkan sikap mendukung adalah hindari menuduh atau menyalahkan. Nah, kalau misalkan teman kamu cerita gitu, eh, meski teman kamu salah, jangan sampai kita menuduh dia gitu. Eh, Lebih baik kita memberikan saran secara baik-baik, jangan sampai dia merasa
yang paling salah gitu. Hindari menilai secara negatif ya kurang lebih sama seperti menuduh atau menyalahkan, jangan sampai orang itu merasa tersakiti. Hindari mengkhotbahi. Nah, memberi saran juga jangan sampai kita banyak ngomong, jangan sampai kita lebih banyak ngomongnya dibanding dia gitu. Kita boleh memberi saran, tapi kita tidak boleh sampai menggurui atau mengkhotbahi dia, jangan sampai dia merasa, "Ini orang kok banyak ngomong ya?" Gitu loh. Ketika saya mau cerita, kenapa orang ini lebih banyak bicaranya. Nah, tunjukkan kesediaan mendengarkan dan keterbukaan pikiran. Nah nah itu dia, kita tuh harus bersedia untuk mendengar dia gitu, dibanding kita lebih banyak, ngomong. Dan kita tuh pikirannya harus terbuka, jangan sampai kita tuh, eee, berpegang teguh pada pendirian kita, sedangkan orang lain kurang setuju gitu loh sama kita. Nah, ini berkaitan juga dengan poin mintakan pendapat orang lain, jangan hanya pendapat sendiri. Jadi kita tuh nggak boleh berpegang teguh lah, harus, eee, minta saran dari orang lain gitu loh. Karena saya sendiri juga, ada pengalaman kalau saya orangnya sering berpendapat sendiri, nggak suka, dapat saran dari orang lain dan itu merupakan sebuah kesalahan, harus diperbaiki. Jadi kita tuh lebih baik minta saran juga dari orang lain, apalagi untuk memberikan saran kepada orang lain lagi gitu loh. Jangan hanya, berdasarkan pikiran sendiri. Lalu ada sikap positif. Sikap positif ditunjukkan lewat penggunaan pesan-pesan positif. Sikap positif sangat dipengaruhi oleh pandangan positif terhadap diri sendiri. Cara menunjukkan sikap positif, temukan hal-hal positif dalam diri orang lain dan pujilah secara spesifik. Misalkan kalau orang lain itu, menang dalam suatu perlombaan, nah kita tuh harus memuji dia, membuat dia senang gitu, agar dia merasa dihargai oleh kita. Tunjukkan secara nonverbal kepuasan dan kesenangan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Nah, contohnya senyum, kontak mata, jarak relatif yang dekat, dan ada, suatu psikologi juga yang mengatakan kalau misalkan ketika kita berbicara dengan orang lain dan kaki kita tuh menghadap ke orang tersebut, berarti kita masih nyaman untuk, berinteraksi dengan dia. Tetapi ketika kaki kita sudah kemana-mana atau bergoyang-goyang, berarti kita tuh sudah merasa tidak nyaman, untuk berinteraksi dengan dia, gitu. Sesuaikan ekspresi sikap positif ini dengan budaya yang ada. Karena, kebudayaan itu merupakan suatu hal yang penting dan budaya di Indonesia sangat banyak. Kita tuh harus, saling menghargai budaya juga gitu. Jangan sampai, misalkan, logatnya orang Medan tuh kan teriak-teriak gitu, suaranya besar, sedangkan orang Sunda tuh suaranya lemas gitu. Jangan sampai, ketika kamu memberi saran kepada temanmu atau, berekspresi kepada temanmu secara berteriak-teriak meskipun kamu, tidak bermaksud untuk memarahinya ya, tetapi kadang, orang yang memiliki budaya lemas gitu tuh suka merasa, "Ini orang kenapa sih?" Gitu, "Kenapa saya diteriak-teriakin begini?" Lanjut. Kesetaraan atau equality. Kesetaraan artinya sikap atau pendekatan yang memperlakukan setiap orang sebagai kontributor penting dan tak tergantikan dalam interaksi. Cara menunjukkan kesetaraan dalam komunikasi. Hindari kata seharusnya atau harus. Ya, mintalah, jangan menuntut. Jadi, kita tuh harus lebih banyak minta dan jangan cuman nyuruh-nyuruh doang gitu kayak, "Kamu tolong ini," sedangkan kita sendiri tidak melakukan apa-apa. Lebih baik kita, meminta kepada orang lain apa yang bisa saya lakukan gitu loh, dibanding kita, "Ayo lakuin ini, lakuin ini," gitu loh. Hindari menyela pembicaraan, ya itu juga, eee, di samping tidak sopan ya, kita juga nggak boleh menyela pembicaraan orang lain gitu. Akui dan respon perkataan orang lain. Intinya jangan cuek, kita tuh harus selalu merespon gitu loh. Apapun yang orang lain katakan, apapun orang lain butuhkan, kita tuh harus selalu merespon mereka. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan kata, terima kasih. Mohon maaf, terima kasih.